Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Jumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama. Kali ini saya akan mencoba untuk membagikan tips mengenai cara menuliskan matriks pada Microsoft Word pada perangkat iPad. Oke, saya mulai ya. Oke. Nah, kita tekan sisipkan, kemudian simbol pi, lalu saya praktikkan A sama dengan kurung buka 2 spasi spasi 3 spasi spasi, maaf terlalu cepat, spasi spasi 5 kurung tutup. Nah, ini masih tampak sederhana. Oke, saya akan coba pada contoh berikutnya. Nomor 2, sisipkan sudah, kita tekan pi. Kita coba sekarang B sama dengan kurung buka. Nah, ini sedikit berbeda penulisannya. 2, kita gunakan ini. A T O P. Spasi sekali 3. Dilanjutkan simbol ini lagi, backslash A T O P. Spasi sekali 5, spasi sekali, kemudian kurung tutup, spasi. Nah, bentuknya sudah mulai berubah nih. Nah, jadi penulisannya juga berubah. Oke, kita coba contoh berikutnya. Nah, ini akan saya coba dengan bentuk kurung yang berbeda. Oke, sisipkan simbol pi, kita gunakan kurung. Nah, tanda ini kotak. Oke, sebelumnya C sama dengan kurung kotak, ya kan? 2 backslash A T O P spasi 3, kemudian backslash A T O P spasi 5. Nah, di situ di sebelah kanan untuk contoh nomor 3 saya tuliskan spasinya berwarna merah ada 3. 1 2 3. Oke, saya mulai lagi. 6 backslash A T O P spasi 7 backslash lagi A T O P spasi 8 spasi sekali, kita tutup menggunakan kurung kotak, kemudian spasi sekali. Nah, jadi bentuk kurungnya dan bentuk matriksnya juga berubah. Oke, kita coba di contoh berikutnya. Nomor 4, sisipkan sudah simbol pi. D sama dengan, kita gunakan kurung kotak, 2 backslash
ATOP spasi 6. Nah, di situ di sebelah kanan spasinya ada 3. 1, 2, 3. Saya lanjutkan. 3 backslash ATOP spasi 7. Kemudian spasinya ada 3. 1, 2, 3. Saya lanjutkan. 5 backslash ATOP spasi 8. Spasi sekali, kemudian kurung tutup, spasi. Nah, kita lihat bentuk matriksnya juga berubah. Oke, selanjutnya di nomor 5. Ya, saya lanjutkan dengan contoh nomor 5. Nomor 5, sisipkan sudah, kita tekan, kemudian simbol pi. E sama dengan kurung buka 2 backslash ATOP spasi 3. Kemudian dilanjutkan backslash lagi ATOP spasi 5. Nah, spasinya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian saya lanjutkan ke bentuk 4 backslash ATOP spasi 6. Backslash lagi ATOP spasi 9. Spasinya ada 3. 1, 2, 3. Nah, saya lanjutkan di bagian bawahnya ya. Di sebelah kanan untuk contoh nomor 5 itu kan ada yang karena tidak cukup ke kanan, nanti khawatir tulisannya kekecilan. Jadi saya lanjutkan di bagian bawahnya. Saya lanjutkan 7 backslash ATOP spasi 8 backslash ATOP spasi 1. Spasi sekali, kemudian kita tutup kurungnya, kurung tutup, spasi. Nah, kita lihat di contoh nomor 5, bentuk matriksnya atau ordonya berubah. Nah, ini contoh yang lain. Oke, saya lanjutkan pada contoh nomor 6. Oke, ini sisipkan, kita tekan, kemudian simbol pi. Oke, saya lanjutkan F sama dengan. Nah, ini bentuk kurungnya ini saya gunakan kurung tegak. Nah, biasanya kalau di bentuk-bentuk matriks itu bentuk kurung seperti ini digunakan untuk bentuk determinan. Oke, saya mulai ya. Kurung tegak, ini garis tegak. 2 backslash ATOP spasi 3 backslash ATOP spasi 5. Kemudian spasinya ada 3. 1,
2, 3. Saya lanjutkan. 4 backslash ATOP spasi 6. Backslash lagi ATOP spasi 9. Nah, ini spasinya ada 3. 1, 2, 3. Saya lanjutkan. 7 backslash ATOP spasi 8. Backslash lagi ATOP spasi 1. Spasi, kemudian kita gunakan ini spasi. Nah, jadi bentuk matriksnya berubah. Nah, ini biasanya bentuk pada contoh nomor 6 ini digunakan untuk contoh-contoh bentuk determinan namanya. Oke. Akan saya lanjutkan pada contoh nomor 7. Baiklah, saya lanjutkan pada contoh nomor 7. Kita mulai. Sisipkan, kita arahkan nomor 7, kita cari simbol pi. Oke, saya lanjutkan. Kita gunakan sekarang kurung kotak. Saya akan gunakan simbol. Bisa diganti pakai angka, tergantung dari rekan-rekan, tinggal diganti pakai angka saja nanti. A backslash ATOP spasi huruf P, spasinya 3 kali. 1, 2, 3. B backslash ATOP spasi Q. Kemudian kita tutup menggunakan kurung kotak seperti ini, spasi sekali. Nah, lalu kita gunakan lagi seperti ini, kurung kotak lagi, ada X backslash ATOP spasi huruf Y, kita tutup kurung kotak seperti ini, spasi. Nah, lalu sama dengan kurung kotak lagi, C backslash ATOP spasi huruf R, lalu kita tutup menggunakan kurung kotak spasi. Nah, jadilah bentuk seperti ini. Kalau tinggi rendahnya dari kotak atau bentuk kurungnya itu paling maksimum itu ditentukan dari yang mengisinya. Jadi dia menyesuaikan tinggi rendahnya seperti yang kita lihat pada contoh nomor 7 gitu. Oke, saya lanjutkan ke contoh nomor 8. Saya mulai lagi. Kita gunakan kurung kotak. Maaf, salah. Kita tekan dulu simbol pi ya. Oke. Kurung kotak X backslash ATOP spasi Y. Kita tutup spasi sekali. Lalu dilanjutkan dengan sama dengan kurung kotak A backslash ATOP
spasi P, spasinya 3 kali, 1, 2, 3. Lanjutkan, B, backslash, ATOP, spasi, huruf Q, kurung tutup. Sekali, jadi seperti itu. Nah, kita gabungkan dengan topik yang lalu, yaitu superscript, ya. Kita gunakan topi, kurung, negatif 1, kurung tutup, spasi. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Nah, pada nomor 8 ini yang di sebelah kanan untuk penulisan, ada bagian yang di bagian bawah karena tidak cukup ke arah kanan. Nah, saya lanjutkan. Kurung kotak, huruf C, backslash, ATOP, spasi, R, kurung tutup, spasi. Nah, jadilah bentuk seperti itu. Oke, baiklah akan saya lanjutkan pada contoh nomor 9. Baiklah, saya lanjutkan pada contoh nomor 9. Ya, jadi ini contohnya saya coba berbanyak supaya rekan-rekan bisa mengetahui variasi dari bentuk-bentuk matriks dalam bentuk ordonya, ataupun bentuk penggunaan tanda kurung, ataupun bentuk penggunaan yang lainnya. Oke, saya lanjutkan pada nomor 9. Oke, sisipkan sudah, tekan simbol pi, kurung kotak, X, backslash, ATOP, spasi, Y, kemudian kurung tutup, spasi sekali. Lanjutkan sama dengan 1. Nah, ini kita gabungkan dengan topik sebelumnya, yaitu mengenai fraction atau penulisan untuk bilangan pecahan. 1 garis miring atau slash, kurung buka, AQ dikurang BP. Mengenai huruf itu hanya bentuk yang bisa rekan-rekan ganti menggunakan angka, ya. Tanda kurung, spasi. Nah, kita lihat mulai berubah. Kurung kotak lagi, A, backslash, ATOP, spasi. Kita gunakan bentuk yang lain, negatif P, spasinya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan, kita gunakan pakai kurung nih, negatif B, kurung tutup, backslash, ATOP, spasi, A, kurung kotak tutup, spasi. Nah, bentuknya jadi seperti itu. Saya geser. Nah, di sini kita lihat ada di sebelah kanan itu ada satu lagi. Karena tidak cukup saya taruh bawahnya, saya lanjutkan, ya. Oke, saya lanjutkan. Kurung kotak, C, backslash, ATOP, spasi, R, kemudian kurung tutup, spasi. Nah,
Jadilah bentuk seperti itu. Nah, jadi kelihatan. Nah, itu bentuk penggunaan matriks bentuk yang lain pada contoh nomor 9. Nah, kita gunakan contoh nomor 10 ya. Oke, kita coba contoh nomor 10, kita tekan sisipkan. Kita gunakan tanda lurus berdiri. Oh, kita buat depannya dahulu supaya ada misalnya X sama dengan. Nah, baru tanda ini A backslash ATOP spasi P, spasinya 3 kali, 1, 2, 3. Kita lanjut, C backslash ATOP spasi R. Kemudian kita tutup menggunakan ini, spasi. Nah, ini kita di contoh nomor 10 ini kita coba gabungkan bentuk matriksnya, pembagian matriks dengan matriks gitu. Oke, garis miring atau slash. Kita gunakan garis tegak. A backslash ATOP spasi huruf P, spasinya 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian B backslash ATOP spasi Q. Kita tutup menggunakan kurung tegak seperti ini, spasi dan spasi. Nah, jadilah ada bentuk yang lain dalam variasi penggunaan matriks. Oke, sekian dari saya rekan-rekan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dengan saya di channel yang sama dengan topik yang berbeda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.